Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Inilah salah satu upaya Andri Yunus dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Andri nekat menerobos jalannya rapat pembahasan rencana undang-undang atau RUU TNI Maret 2025. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Andri Yunus dikenal sebagai salah satu pembela hak asasi manusia dari Kontras. Organisasi yang selama ini aktif mengadvokasi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. MK-nya di depan, bisa tuh. Beberapa waktu terakhir, ia juga aktif mengkritik isu militerisme dan ruang sipil. Siang ini kita mau mendengar putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji formil koalisi masyarakat sipil dengan sejumlah tokoh publik, aktivis HAM yang pada 7 Mei lalu mengajukan permohonan uji formil terkait rancangan Undang-Undang TNI versi revisi. Nanti akan kita dengarkan bersama putusannya di depan halaman gedung Mahkamah Konstitusi ya. Pada tahap pembahasan melalui rapat konsinyering panitia kerja RUU perubahan atas Undang-Undang 34 2004 yang diselenggarakan di Hotel Fairmont pada tanggal 14 Maret dan 15 Maret dengan merujuk pada risalah rapat dimaksud telah dinyatakan oleh pimpinan rapat bahwa rapat terbuka untuk umum, vide dan seterusnya yang diucapkan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah berkenaan dengan permasalahan dokumen yang tidak dapat diakses adalah tidak tepat jika dikaitkan dengan pelanggaran asas keterbukaan. Satu, dua, tiga. Oke. Kenapa penggawa Fairmont lemas hari ini? Iya lemas, katanya Fairmont dinyatakan rapat terbuka. Terbukanya karena katanya bisa diliput sama media kalau habis selesai rapat gitu. Betul. Namun, Kamis 12 Maret 2026 jadi malam nahas bagi Andri. Ia mendapat serangan penyiraman air keras dari 2 orang tak dikenal pada bagian wajah. Peristiwa ini terjadi pada sekitar pukul 23.37 waktu Indonesia bagian Barat. 2 orang tak dikenal menyerang Andri saat melintas di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Akibatnya, Andri mengalami luka bakar hingga 24%, termasuk di bagian mata sebelah kanan. Peristiwa ini langsung mendapatkan kecaman dari Kontras dan sejumlah masyarakat sipil. Jadi kami di Kontras bersaksi bahwa Andri Yunus itu adalah orang yang baik. Dan saya perlu tekankan gitu ya teman-teman ya, kerja-kerja Kontras sudah melintang 28 tahun. 20 Maret nanti kita berusia 28 tahun. Tahun lalu kado Kontras adalah revisi Undang-Undang TNI. Tahun ini ancaman bukan cuma untuk Kontras, tapi untuk kita semua gitu ya. Teman-teman pers, teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman pelajar, teman-teman semuanya yang selalu tidak pernah lelah memperjuangkan demokrasi. Kecuali untuk orang-orang yang mengkhianati demokrasi. Serangan terhadap Andri adalah serangan terhadap kita semua. Serangan terhadap masyarakat sipil, serangan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap keadilan, serangan terhadap seluruh korban yang sedang memperjuangkan hak asasi manusianya. Jadi ini bukan hanya serangan kepada Kontras, pada Andri saja, tapi serangan menyeluruh kepada kita semua yang selama ini kita merasakan kepedihan, ketidakadilan.
Novel Baswedan yang juga pernah menjadi korban penyerangan air keras di tahun 2017 mendorong agar kasus ini bisa segera diusut tuntas. Kalau kita lihat ke belakang, beberapa kasus serangan-serangan kepada aktivis, orang-orang yang peduli kepada negara, termasuk saya, itu tidak diusut dengan tuntas. Dampaknya orang kemudian berani berbuat, tidak ada efek jera, dan itu bahaya sekali. Kalau itu dibiarkan dan kemudian orang-orang takut untuk membela kepentingan negara, apa harapannya? Apa anak muda nggak peduli sama negaranya? Itu jelek sekali. Semua serangan terhadap masyarakat sipil selalu cuma dibalas dengan, oh itu bukan kami, itu bukan aparat, kata negara. Bagi kami itu bukan jawaban yang kami harapkan. Buktikan kalau itu bukan aparat negara yang melakukan dengan menginvestigasi tuntas. Jadi siapa? Jadi terang. Kalau dikatakan kami sekedar menuduh, ya sekalian kalau gitu investigasi dengan terang. Siapa sebenarnya di balik ini? Maka serangan terhadap pembela HAM pada akhirnya bukan sekedar peristiwa kriminal biasa, namun juga bermakna serangan pada demokrasi, hak asasi, dan kebebasan bersuara warga itu sendiri.